Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Mahmuda, mahasiswa program studi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya dari kelas Jurnalistik 7A dengan NIM akhir 031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai berbagai kegiatan saya yang telah saya jalankan selama menjalankan program magang atau praktikum jurnalistik di media online Parboa-Boa. Tujuan lain dari pembuatan video ini salah satunya adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum jurnalistik yang diampu oleh Ibu Siti Nurbaya MSI. Berikut adalah video cuplikan saat saya melaksanakan magang di media Parboa-Boa. Parboa-Boa merupakan salah satu media online nasional yang didirikan pada 1 Juli 2021 di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pada awalnya, Parboa-Boa hanyalah media daerah yang kini telah mengepakkan sayapnya di Jakarta. Parboa-Boa memiliki visi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi media independen terpercaya yang menyajikan berita secara tajam, ringan, dan dinamis. Parboa-Boa percaya bahwa informasi yang mendidik dapat mencerahkan pemikiran pembaca dan berkontribusi pada perubahan positif, seperti peningkatan kesejahteraan umum, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nama Parboa-Boa sendiri berasal dari bahasa Batak yang artinya pembawa berita atau pewarta, mencerminkan misi Parboa-Boa untuk menyajikan konten edukatif dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Parboa-Boa merupakan media yang memiliki fokus untuk memproduksi berita in-depth yang mengangkat isu-isu terkini. Konten berita Parboa-Boa ditulis secara tajam, singkat, padat, dan dinamis sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang semakin efisien dalam membaca berita. Berikut ini adalah struktur redaksi dari media Parboa-Boa. Untuk pemimpin redaksi dipimpin oleh Hasudungan P. Sirait dan wakil pemimpin redaksi dipimpin oleh Dimas Aji Sutara. Terdapat posisi lain seperti sekretaris redaksi, kepala biro Jakarta, koordinator liputan, manajer editor, senior editor, reporter, manajer kreatif, tim kreatif, IT, manajer keuangan, hingga kepala marketing. Seperti inilah suasana kantor saat saya sedang melaksanakan magang di Parboa-Boa. Saya sedang mengecek artikel features yang telah berhasil diterbitkan di website resmi Parboa-Boa. Perlu diketahui, pada awal bulan magang kami ditugaskan untuk menulis artikel lajur literasi yang berisi sinopsis buku dan novel dari penulis-penulis ternama di Indonesia, seperti Oky Madasari, Terelie, dan masih banyak yang lainnya. Selain menulis sinopsis, kami juga diharuskan untuk melakukan riset dari sinopsis yang ingin kami tulis. Dengan begitu, maka tulisan yang kami hasilkan dapat semakin kaya dan mampu menjadi referensi bagi orang banyak. Berikut ini adalah salah satu tulisan yang berhasil saya terbitkan di website resmi Parboa-Boa. Selain ditugaskan untuk menulis artikel, pada bulan pertama magang kami juga diharuskan untuk mengikuti pelatihan jurnalistik yang dipimpin langsung oleh pemimpin redaksi Parboa-Boa, Bang Hasudungan Sirait. Berbagai materi mulai dari teknik wawancara, teknik reportase, hingga cara menulis features diberikan secara gratis, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah cuplikan saat kami sedang melakukan pelatihan bersama reporter Parboa-Boa, Bang Patrick Damanik. Dan berikut ini adalah foto saat kami sedang melakukan pelatihan jurnalistik bersama pemimpin redaksi Parboa-Boa, Bang Hasudungan Sirait. Selanjutnya, pada bulan kedua magang, kami juga ditugaskan sebagai tim kreatif yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan alat sebelum podcast berlangsung. Dalam potongan video, saya sedang mempersiapkan mic yang nantinya akan dipakai pada saat podcast. Selanjutnya, saya juga ditugaskan untuk mempersiapkan kamera dan pencahayaan agar nantinya podcast dapat berjalan dengan baik dan benar. Setelah pencahayaan dirasa cukup, kemudian saya belajar untuk memasang tripod yang merupakan dudukan dari kamera. Setelah itu, saya juga belajar untuk men-setting kamera mulai dari ISO, diafragma, dan lain sebagainya. Dengan belajar terkait podcast dan mempersiapkan segala peralatannya, maka hal ini sudah masuk ke dalam teori jurnalisme digital, di mana pembuatan berita melalui platform digital seperti podcast dan lain sebagainya. Berikut ini adalah salah satu potongan video pada saat podcast berlangsung, di mana pada saat itu mengundang Oky Rengga yang merupakan komedian ternama di Indonesia. Podcast ini dikhususkan untuk program Esensasi yang berkaitan dengan hiburan masyarakat.
Selanjutnya, pada bulan ketiga pelaksanaan magang, kami ditugaskan untuk meliput berita in-depth dan features yang berkaitan dengan isu yang menarik. Dalam cuplikan video ini, kami sedang berada di Pasar Tanah Abang dan sedang mewawancarai salah satu pedagang fashion. Dan ini adalah salah satu features yang berhasil saya terbitkan di website Parboa-Boa. Saya meliput langsung dan datang langsung ke Histeria Music Blok M yang merupakan penjual kaset jadul dari era 80 hingga 90-an. Dalam artikel ini saya berhasil mewawancarai salah satu pengunjung yang merupakan penikmat kaset pita sejak berusia 5 tahun. Artikel selanjutnya adalah Vihara Twasebio, di mana saya berkunjung langsung ke Glodok dan datang untuk mewawancarai salah satu pengelola Vihara Twasebio yang merupakan vihara tertua di Jakarta. Dalam artikel ini cukup berkaitan dengan sejarah dan arsitektur dari Vihara Twasebio. Berdasarkan video yang sudah saya sampaikan, tentunya banyak sekali teori dan juga relevansi yang sangat berkaitan dengan teori jurnalistik. Pada media Parboa-Boa, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman dan juga mendapatkan pelatihan yang begitu gratis dan luar biasa dari redaksi Parboa-Boa, baik itu dari pemimpin redaksi dan juga dari reporter Parboa-Boa. Sebagai mahasiswa, saya sangat bersyukur karena saya mampu mendapatkan bagaimana teknik wawancara, teknik reportase, teknik menulis features, dan lain sebagainya secara cuma-cuma, sehingga hal tersebut sangat dapat mengembangkan diri saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, untuk tantangan dan kendala pada saat saya melaksanakan magang, sebetulnya terdapat pada jarak antara rumah saya dengan tempat magang, di mana setiap harinya saya harus berkutat dengan padatnya stasiun kereta api, dan juga saya harus mengeluarkan ongkos yang lebih setiap harinya untuk berangkat dari rumah ke stasiun kereta api seperti itu. Lalu untuk bagaimana cara saya menghadapi tantangan tersebut? Caranya adalah dengan menghemat pengeluaran saya dan juga membawa bekal dari rumah, sehingga tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk ataupun uang untuk biaya makan kembali seperti itu. Selanjutnya, untuk kesimpulannya dari pembahasan video yang telah saya sampaikan, bahwa selama pelaksanaan magang di Parboa-Boa, saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan teori dan juga relevansi dari jurnalistik, mulai dari penerapan kreatif, lalu juga menulis berita dan lain sebagainya. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu khususnya di bidang kreatif tentang bagaimana cara memasang kamera, cara memasang tripod, cara men-setting pencahayaan, men-setting tata ruang untuk podcast dan lain sebagainya. Selanjutnya juga saya mampu mendapatkan pelatihan fotografi dari salah satu jurnalis di Parboa-Boa, yang mana hal tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi saya ke depannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sarannya bagi Parboa-Boa, jika memang berkenan untuk membuka magang bagi batch selanjutnya, bisa untuk membuka kembali agar semakin banyak mahasiswa yang dapat belajar di Parboa-Boa dan juga mampu menerapkan ilmu jurnalistik dalam kehidupan sehari-hari. Di penutup ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Parboa-Boa, kepada redaksi Parboa-Boa yang telah menerima saya selama pelaksanaan magang dari periode 16 September sampai 1 Desember 2024. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus karena telah membuka kesempatan bagi saya untuk dapat magang di luar, khususnya di Parboa-Boa, sehingga saya mampu mendapatkan
banyak sekali ilmu dan pengalaman berharga. Sekian dari saya. Setelah saya akan ada pesan yang akan disampaikan dari teman saya dan juga dari karyawan dari Parbuah-Buah. Terima kasih. Kesan pesannya adalah terima kasih untuk selama magang di sini dan bisa membantu dalam semua pekerjaan. Pesannya semoga lebih baik dan lebih bisa maju ke depannya dan bisa bermanfaat apa yang ilmu yang dapat dari sini. Itu aja.